persilahkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk menempati kursi yang telah disediakan. kelay baule.
Mari kita beri aplaus yang meriah untuk tari Pakuru Semangat dari Sanggar Seni Sirajuddin Goa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera serta salam kebajikan bagi kita semua. Yang terhormat Menteri Pertanian Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Haji Syahrul Yassin Limpo SH MSI MH. Yang kami hormati Forkopimda Provinsi Sulawesi Selatan. Yang kami hormati Bupati Goa. Yang kami hormati pejabat eselon 1, 2, dan 3 Kementerian Pertanian. Yang kami hormati pejabat eselon 1, 2, dan 3 Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Yang kami hormati para kepala SKPD Provinsi Sulawesi Selatan. Yang kami hormati Wakil Bupati Goa. Yang kami hormati Forkopimda Kabupaten Goa. Yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Goa serta seluruh undangan yang berbahagia. Sebelum kita ikuti bersama seluruh rangkaian acara pada hari ini, tentunya kami sampaikan selamat datang di kawasan Rumah Potong Hewan Ruminansia, Kecamatan Somba Opu, Kelurahan Tamarunang, Kabupaten Goa pada hari ini, Kamis 16 Maret 2023. Tentunya dalam rangkaian acara yang luar biasa ini, dalam peresmian Rumah Potong Hewan Ruminansia Kabupaten Goa. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demi meneguhkan jiwa nasionalisme dan semangat kebangsaan dalam diri kita, marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
hadirin kami persilakan duduk kembali. Bapak Ibu undangan yang kami hormati, sebagai ungkapan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas nikmat yang tercurahkan kepada kita semua, marilah sejenak kita menundukkan kepala seraya berdoa teriring harapan semoga acara yang kita selenggarakan pada hari ini dapat berjalan lancar dan memberi kemaslahatan bagi kita semua. Dan doa akan dipimpin oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Goa, Bapak Kiai Haji Abu Bakar Pakah. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma antal hadi ila sawa'is sabil wa antal mughithul hasibul jalil wa antal haqqu wa antal wakil wa la hawla wa la quwwata illa bik. Allahumma aslih dhata bainina wa alif baina qulubina wahdina subulas salam. Allahumma syrah sudurana wa nawwir qulubana wa yassir umurana waqtim bis salihati a'malana. Allahumma alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma ya rabbal alamin, segala puji dan rasa syukur kami persembahkan kehadirat-Mu atas limpahan rahmat dan taufik-Mu, sehingga kami dapat hadir di tempat ini dalam rangka peresmian Rumah Potong Hewan Ruminansia Tamarunang Kabupaten Goa oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia. Allahumma ya arhamar rahimin, terima kehadiran kami, restui acara kami, jadikan RPH ini sebagai tempat dan areal yang aman, membawa hasil yang berberkah untuk masyarakat dan pemerintah. Allahumma ya sami'ad du'a, jadikanlah amal bakti kami sebagai rangkaian ibadah kami kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu undangan dan hadirin yang berbahagia, merupakan sebuah kebanggaan atas terselenggaranya acara kita pada hari ini. Untuk itu, marilah kita ikuti bersama sambutan Bupati Goa, Bapak Dr. Adnan Purikta Ihsan SHMH. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Hamdan wa syukran lillah, wala haula wala quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli jalali yasiran minahli. Yang sama-sama kita hormati, kita cintai dan kita selalu banggakan, pamanda tercinta, guru politik saya, Bapak Profesor Dr. Haji Syahrul Yassin Limpo SH MSI MH,
bersama dengan Bapak Sekjen, para eselon 1 Kementerian Pertanian Republik Indonesia, eselon 2, eselon 3, yang minta maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu, yang sama-sama saya hormati dan juga saya banggakan. Yang sama-sama kita hormati dan banggakan Ibu Deputi Bidang Pangan dan Agribisnis Kementerian Koordinasi Perekonomian, Ibu Musdalifah Mahmud. Yang saya hormati dan banggakan seluruh Forkopimda Provinsi Sulawesi Selatan atau yang mewakili. Yang saya hormati dan banggakan Ibu Wakil Bupati Ponorogo yang sempat hadir pada hari ini. Yang saya hormati dan juga banggakan Bapak Wakil Bupati Goa, para Forkopimda Kabupaten Goa yang sempat hadir pada hari ini, yang sama-sama saya hormati dan banggakan. Yang sama-sama saya hormati dan banggakan seluruh yang mewakili Gubernur Sulawesi Selatan, Ibu Kadis Peternakan Provinsi Sulawesi Selatan. Yang saya hormati dan banggakan para pimpinan SKPD lingkup pemerintah Kabupaten Goa. Yang saya hormati dan banggakan Pak Direktur Utama Bank Sulselbar bersama dengan seluruh jajaran Bank Sulselbar yang sama-sama saya hormati dan banggakan. Yang saya hormati dan banggakan Direktur PT Berdikari United Livestock Bulls bersama dengan seluruh jajarannya. Yang saya hormati dan banggakan Direktur Agroboga Utama. Yang saya hormati Direktur Indoguna Utama. Yang saya hormati dan banggakan Direktur PT Dua Putra Perkasa Pratama. Yang saya hormati dan banggakan Direktur PT Suri Nusantara Jaya. Yang saya hormati Direktur Langgeng Maju Utama. Yang saya hormati dan banggakan pimpinan PD Dharma Jaya. Yang saya hormati dan banggakan Kepala Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari, Balai Besar Veteriner Maros, Kepala Polbangtan dan Kepala BBPP Batangkaluku. Yang saya hormati dan banggakan seluruh kepala desa dan lurah se-Kabupaten Goa, dan seluruh hadirin Tautoa, Sari Batang, Tu Malak Biriku Ngasean Yaka Hadere, yang sama-sama saya hormati dan banggakan. Minta maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan bangga saya kepada Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan rahmat dan ridhonya lah sehingga kita sama-sama dapat hadir di tempat ini dalam rangka peresmian Rumah Potong Hewan Tamarunang Kabupaten Goa. Tak lupa kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita, Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Menteri Pertanian Republik Indonesia bersama dengan seluruh jajaran Kementan dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan banggakan. Izinkan saya melaporkan terkait pengembangan peternakan yang ada di wilayah Kabupaten Goa. Kabupaten Goa ini terdiri dari dua wilayah, yaitu satu kecamatan dataran tinggi dan juga satu kecamatan dataran rendah. Alhamdulillah, untuk kecamatan dataran tinggi saat ini kita mengembangkan sapi perah, dan alhamdulillah pengelolaan sapi perah ini kerjasama dengan Cimori yang ada di Bogor, dan insya Allah pada tahun ini juga Cimori akan meresmikan Cimori Dairy Lane-nya yang ada di Kabupaten Goa yang sama seperti yang ada di Kabupaten Bogor. Ini juga mereka akan bangun industri pengolahan susu, Bapak Menteri, dan sekaligus ini juga akan menjadi salah satu destinasi pariwisata unggulan terbaru yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan ini. Dan ini tentu Cimori masuk tiada lain karena merupakan berkat tangan dingin dari Bapak Menteri Pertanian Republik Indonesia. Sehingga Pak Bambang selaku owner dari Cimori mau melirik Kabupaten Goa untuk bisa hadir di tempat ini. Kami cek kemarin di Cimori, Bapak Menteri, sekaligus menjadi laporan, saat ini mereka sementara tender untuk pelaksanaan, untuk lahannya sudah selesai,
dukungan kami pemerintah Kabupaten Goa untuk Cimory datang ke sini, kami sudah lebarkan Bapak. Kami sudah lebarkan jalan yang ada di atas dan semuanya sudah dibebaskan, bahkan insya Allah semuanya sudah sertifikat. Sehingga mereka sisa melaksanakan saja janjinya, tapi mereka janji bulan November akan diresmikan Cimory yang sama seperti yang ada di Cimory Bogor. Kemudian di dataran rendah saat ini kita lagi mengembangkan sapi potong. Sapi potongnya itu adalah RPH dan juga pengembangan daging Wagyu. Ini semuanya bisa terlaksana seperti yang kita laksanakan hari ini berkat hadirnya kolaborasi Pentahelix yang hadir di wilayah Kabupaten Goa ini. Dan perlu diketahui bersama bahwa RPH ini terbangun waktu Bapak Menteri Pertanian menjadi bupati di Kabupaten Goa. Dan setelah beliau menjadi bupati, RPH ini tidak dirawat dengan baik. Begitu beliau menjadi menteri, direnovasi kembali dan kembali dilakukan pengelolaan pada hari ini. Bapak Menteri yang kami hormati dan juga banggakan, yang kedua, kenapa bisa rumah potong hewan tidak terlalu dilirik? Penyebabnya adalah yang pertama, tidak terbentuknya supply chain atau rantai pasok yang sulit dan juga kompetitif. Yang kedua, pasokan bahan baku, yakni sapi potong, banyak sapi tetapi belum tentu siap untuk dipotong. Sehingga inilah yang menyebabkan bisnis rumah potong hewan tidak terlalu dilirik. Oleh karena itu, hari ini kita melakukan kolaborasi peternakan untuk menyelesaikan seluruh permasalahan terkait rumah potong hewan ini dari hulu sampai dengan hilirnya. Pentingnya kolaborasi ini dilakukan antara pemerintah daerah, BUMDes, BUMN, perbankan dan juga perusahaan swasta sebagai distributor dan juga penjamin pasar. Kolaborasi Pentahelix sesuai dengan pilar pembangunan ada 5. Yang pertama adalah pemerintah, yang kedua adalah swasta, yang ketiga adalah akademisi, yang keempat adalah masyarakat, dan yang kelima adalah industri BUMN dan perbankan. Dan dari kolaborasi Pentahelix itu menghasilkan masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab. Izin Bapak Menteri kami laporkan, badan usaha milik desa itu bertanggung jawab melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Goa mengajukan pinjaman dana KUR di Bank Sulselbar untuk pembiayaannya. Lalu kemudian yang kedua, Bank Sulselbar memberikan pendanaan ke badan usaha milik desa yang kemudian digunakan bekerja sama dengan BUMN yaitu PT Bulls. Yang ketiga, BUMN PT Bulls bekerja sama dengan badan usaha milik desa melakukan penggemukan sapi, dibantu dengan dinas nakbun terkait secara teknisi dan juga tenaga medisnya, menjamin sapi siap untuk dipotong, pemotongan dengan kualitas tinggi dan juga pemasaran sebagai off-taker. Lalu kemudian yang keempat adalah konsumen. Konsumennya yaitu PT Indoguna Utama, PT Agroboga, dan juga PT Dua Putra Perkasa Pratama, PD Dharma Jaya DKI siap untuk membeli produk dari RTH Tamarunang. Kemudian untuk RPH Tamarunang konsepnya sangat modern, penampilannya dilengkapi sarana dan prasarana yang lebih modern dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. RPH modern, seluruh kegiatan dalam pemotongan dilakukan proses di atas, tidak sama sekali menyentuh tanah. Kemudian sekaligus persyaratan para pembeli atau distributor daging yang ingin melakukan perjanjian kerjasama pemasaran hasil dengan pengelolaan RPH Tamarunang. Bapak Menteri yang kami hormati dan banggakan, terakhir kami ingin menyampaikan bahwa rasa bangga dan terima kasih hadirnya RPH modern di wilayah Kabupaten Goa ini. Kami akan janjikan kepada Bapak Menteri dengan kolaborasi yang kita lakukan ini, insya Allah RPH ini menjadi RPH terbaik yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan ini. Dan oleh karena itu dari seluruh kekurangannya yang ada, selain dianggarkan oleh Kementerian Pertanian,
kami juga di Kabupaten Goa sudah menganggarkan dalam APBD, sehingga inilah bentuk kolaborasi sehingga RPH ini menjadi RPH yang terbaik di wilayah Sulawesi Selatan ini. Amin. Dan terakhir sekali lagi kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran kita semuanya. Akhirnya kita berharap RPH ini bisa memberikan manfaat yang baik bagi wilayah Kabupaten Goa dan juga bagi masyarakat Kabupaten Goa. Mohon perkenan Bapak Menteri Pertanian Republik Indonesia untuk bisa memberikan sambutan, arahan dan petunjuk untuk kita semua agar RPH ini bisa selalu berjalan dengan baik dan tentunya memberikan manfaat bagi kita semuanya. Terima kasih. Billahi taufiq wa hidayah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rewa Goa. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Bupati Goa atas sambutannya. Dan baik Bapak Ibu undangan yang berbahagia, selanjutnya akan kita ikuti bersama persiapan penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama dari beberapa PT Berdikari United Livestock dengan beberapa mitra-mitranya. Dan kami akan awali dengan penandatanganan kerjasama pemasokan daging sapi. Untuk itu kami mengundang Direktur Utama PT Berdikari Utama United Livestock. Dan selanjutnya kami mengundang perwakilan dari PT Indo Guna Utama. Utama. Dan selanjutnya bersiap-siap dari PT Dua Putra Perkasa Pratama. Baik, mohon izin untuk mengambil foto terlebih dahulu Bapak. Mohon izin, boleh naskahnya dipegang. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami mengundang dari PT Dua Putra Perkasa Pratama. Bersiap-siap dari perwakilan PD Dharma Jaya. Silakan dari PD Dharma Jaya untuk melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama pemasokan daging. Mohon maaf, nota kesepahaman antara PT United Livestock dan PD Dharma Jaya tentang fattening sapi, pengelolaan RPH, dan suplai daging. Selanjutnya bersiap-siap mengundang PD Makassar Raya.
selanjutnya kami mengundang perwakilan dari Universitas Hasanuddin, Ibu Dekan dari Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, masih kita saksikan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Fakultas Kedokteran Unhas dan PT Berdikari United Livestock tentang sumber daya manusia, ilmu pengetahuan, dan teknologi dalam bidang kedokteran hewan. Dan selanjutnya kami mengundang dari perwakilan Ketua Program Studi Universitas Hasanuddin. Masih dengan perwakilan yang sama, penandatanganan Implementation Agreement Arrangement Program Studi Kedokteran Hewan Fakultas Kedokteran Unhas dan PT Berdikari Utama Livestock. Baik, terima kasih Bapak Ibu, kami persilakan untuk kembali ke tempat. Baik, selanjutnya akan kita saksikan bersama penyerahan perjanjian kerja dari Bank Sulselbar kepada Badan Usaha Milik Desa. Untuk itu, kami mohon kepada perwakilan dari Badan Usaha Milik Desa dari BUMDes As-Samaturu, kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Dari BUMDes As-Samaturu, selanjutnya dari BUMDes Kanteng. Selanjutnya dari BUMDes Sikaran Nuang. BUMDes Maju Bersama. Selanjutnya BUMDes Sejahtera Mandiri. Selanjutnya dari BUMDes Pasereangta. Dan dari BUMDes Harapan Jaya. Dan untuk menyerahkan perjanjian kerja ini kami mengundang Direktur Umum PT Bank Sulselbar didampingi Dirjen dari Kementerian Desa.
penyerahan perjanjian kerja Bank Sulselbar kepada Badan Usaha Milik Desa ini sebesar 89 juta rupiah. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Dan baik Bapak Ibu, selanjutnya akan kita ikuti bersama penyerahan nomor kontrol veteriner. Dan untuk penyerahan ini kami mengundang Ibu Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Goa untuk menerima dan akan diserahkan oleh Ibu Kepala Dinas Peternakan Provinsi Sulawesi Selatan. Kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Nomor kontrol veteriner kategori 2 atau level 2 baik telah dilakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap persyaratan administratif dan teknis rumah potong hewan ruminansia dan semoga dapat meraih kategori level pertama dalam jangka waktu 6 bulan. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya bersama-sama akan kita saksikan launching produk rumah potong hewan, dan untuk itu mohon berkenan kesediaan yang terhormat Menteri Pertanian Republik Indonesia untuk naik ke atas panggung didampingi Bupati Goa, didampingi oleh Sekjen Kementerian Pertanian, Dirjen PKH, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian, Direktur Utama PT Berdikari, serta Direktur Utama PT Berdikari United Livestock untuk bersama-sama meluncing produk rumah potong hewan. Mohon izin berkenan Bapak Direktur PT Berdikari United Livestock. Mohon izin untuk bersama-sama meletakkan telapak tangan di layar LED. Tiga, dua, satu. Beri aplaus untuk launching produk rumah potong hewan ruminansia. Mohon izin untuk mengambil foto bersama. Baik Bapak, kami persilakan kembali ke tempat.
Baik Bapak Ibu undangan dan hadirin yang kami hormati, selanjutnya akan kita saksikan penayangan video capaian kinerja Kementerian Pertanian. Selamat menyaksikan. Disebut sebagai negara agraris bukan berarti membangun pertanian di Indonesia menjadi pekerjaan yang mudah dan sederhana. Selalu ada peluang dan tantangan. Belum selesai dengan pandemi COVID-19, dunia lagi-lagi harus berhadapan dengan perubahan iklim maupun geopolitical tension antara Rusia dan Ukraina yang berkepanjangan hingga membuat banyak sektor perekonomian harus tersungkur dan banyak negara harus berhadapan dengan krisis ekonomi yang diikuti dengan bayang-bayang krisis pangan. Di balik kondisi dunia yang sedang tidak baik-baik saja, pertanian Indonesia mampu memperkuat kaki-kaki perekonomian dan membawa Indonesia untuk tidak terseret dalam jurang resesi. Pertanian Indonesia mampu untuk tetap tumbuh dan konsisten berkinerja. Saat ekonomi Indonesia harus mengalami kontraksi di pertengahan tahun 2020, sektor ini mampu untuk tumbuh positif sebesar 16,24%. Dan di sepanjang tahun pandemi hingga saat ini, pertanian konsisten berkontribusi positif menjadi penyelamat perekonomian negara. Kinerja pertanian bahkan mampu mengendalikan tekanan inflasi di tengah banyak negara di dunia yang khawatir akan tergerus ancaman inflasi. Dari sisi produksi, pertanian juga mampu menunjukkan ketangguhannya. Angka-angka ketersediaan pangan strategis di tahun 2020 hingga saat ini terjaga dan sangat kondusif. Beras sebagai komoditi pangan utama di Indonesia juga terbukti mampu untuk terus dijaga dengan baik. Utamanya petani masih berproduksi beras dan sampai saat ini harganya belum naik. Moga-moga tidak naik karena stoknya selalu ada. Dan sudah 3 tahun kita tidak impor beras lagi. Biasanya kita impor 1,5 juta ton, 2 juta ton. Ini sudah tidak impor lagi. Ini Menteri Pertanian hadir di sini. Terima kasih Pak Menteri. Baru-baru ini, Kementerian Pertanian bersama dengan BPS merilis survei cadangan beras nasional atau SCBN 2022. Hasil survei tersebut merilis stok beras nasional periode 31 Maret 2022 mencapai 9,11 juta ton beras. Angka tersebut meningkat pada 30 April 2022 menjadi 10,15 juta ton. Data-data tersebut membuktikan bahwa produksi beras dalam negeri berada pada posisi yang sangat memadai bahkan surplus. Indonesia berhasil swasembada beras, mampu meningkatkan produksi dan memenuhi kebutuhan beras nasional di tengah pesatnya pertumbuhan penduduk Indonesia. Ketahanan pangan nasional dapat diwujudkan salah satunya jika terpenuhinya kebutuhan beras bagi kita semua. Survei kerangka sampel area atau KSA dan survei umbinan padi yang dilaksanakan secara berkala merupakan wujud dukungan BPS terhadap perumusan kebijakan yang terkait dengan ketersediaan beras melalui penyediaan data produksi dan produktivitas padi yang berkualitas. Dari hasil survei KSA, sejak tahun 2018 sampai tahun 2021 menunjukkan Indonesia selalu mengalami surplus produksi beras dan kabar baiknya di tahun 2022 ini diperkirakan juga akan tetap mengalami surplus. Perumbulok tetap konsisten melaksanakan salah satu tugas mengamankan harga gabah beras di tingkat petani melalui penyerapan beras petani dengan rata-rata serapan sebanyak 1,5 juta ton per tahun pada 5 tahun terakhir, sehingga dapat menjaga stok beras nasional dalam kondisi aman. Di samping itu, dengan penyerapan beras petani tersebut, maka pemerintah tidak impor beras untuk kebutuhan cadangan beras pemerintah secara berturut-turut selama 4 tahun terakhir. Bertepatan dengan perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77, keberhasilan Indonesia dalam memproduksi dan memenuhi kebutuhan beras nasional menjadi kado kemerdekaan yang sangat istimewa dari sektor pertanian.
sebagai lembaga ternama di dunia, International Rice Research Institute atau IRI menganugerahkan penghargaan kepada Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo atas capaian sistem pertanian pangan yang tangguh dan keberhasilan Indonesia mewujudkan swasembada beras pada tahun 2019 sampai dengan 2021. Kinerja sektor pertanian yang tangguh menghadapi berbagai tantangan syarat dengan sinergi dan kolaborasi. Petani sebagai aktor utama pembangunan pertanian membutuhkan peran dan integritas aktor-aktor pendukung yang dapat mendorong transformasi pertanian secara holistik. Bersama kita pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, bangun pertanian hadapi tantangan ke depan. Pertanian hebat, negara kuat. Baik Bapak Ibu undangan yang berbahagia, selanjutnya marilah kita ikuti dengan seksama sambutan dan arahan Menteri Pertanian Republik Indonesia yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Syahrul Yassin Limpo, SHMSI MH. Kami persilakan. Indonesia tanah pusaka Indonesia jatuh tetapi puja-puja bangsa di sana dibuai tempat berlindung sampai akhir masa. Ya, saya tidak hanya mengajak kita nyanyi, tapi sebenarnya mengajak kita berterima kasih. Sekaligus mengajak kita membangun komitmen. Terima kasih kita pada Ibu Pertiwi kan. Terima kasih pada ibu kita yang telah membelai-belai kita di masa kecil. Menaburkan doa. Nak kau besok besar. Jadilah orang yang ada gunanya. Jadilah pembela. Pembela keluarga bangsamu. Dan mungkin ibu kita, bapak kita udah nggak ada. Tapi napas yang ada di sini, di kamu, adalah menyambung napas dan harapan mereka. Yang kedua, tentu saja kita sekarang udah seperti ini. Pak Bupati udah jadi Bupati, Pak Dandim, Pak Kapolres, adik-adik saya semua. Kita harus janji pada Tuhan, janji pada pendahulu kita, Ibu Pertiwi, bahwa tentu saja hidup ini tidak hanya sampai di kita. Kita mau anak-anak kita mau cucu kita, menantu kita, generasi besok harus bisa lebih hidupnya lebih baik dibandingkan kita yang kita rasakan hari ini. Ini janji kita, terutama di Goa ini. Indonesia tanah pusaka Indonesia sejak tetapi di sana
taala an yu'afi ni'mahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal ham kama yang bagili jalali wajim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Rabbi salli sodri wa yasril amri wahdatan milisani yafqahu qoli jalali yasirin alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Ibu Deputi, Ibu Musdalifah yang saya sangat cintai, muliakan, banggakan, mewakili Pak Menko Equin. Ini pembelaku di Jakarta ini, nomor satunya. Makasih Ibu. Siapa lagi yang bela Mentan kalau bukan Ibu Musdalifah lah. Yang terhormat Pak Bupati, Wakil Bupati, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, yang wakili Forum Koordinasi Provinsi, Pak Gubernur, yang wakili Ibu Kudis, Pak Kapolda, dan semua Sekjen dan Dirjen senat jajaran Kementan yang saya tidak sebut satu persatu, eselon 1, eselon 2, hampir semua lengkap nih. Para pejabat lain, aku nggak bisa sebut lagi. Anak-anakku, saudaraku semua, keluargaku, Ikat Tegaseng, Kambe, Sari Batang, Malak Beriku Ngasin yang kehadir, yang sama saya hormati. Apa yang kita buat di sini adalah untuk mengatakan Goa itu paling bagus kok. Apa yang kita lakukan Pak Adnan, Pak Bupati bersama yalnya untuk mengatakan Goa tidak boleh kalah dengan yang lain. Kenapa? Dari dulu Goa adalah daerah yang selalu menjadi lokomotif kehidupan yang ada di kawasan timur Indonesia. Iya, lihatlah kerajaan Goa, kerajaan Islam pertama kan. Di sini lahir Syekh Yusuf Al-Wati Al-Makassari yang mendapat bintang Mahaputra di 2 negara. Syekh Yusuf di Afrika Selatan dan di sini tidak gampang. Ya, gitu. Di sini lahir Sultan Hasanuddin, orang yang mendapatkan bintang Mahaputra negara sebagai orang-orang yang melewati kapasitas kemanusiaan untuk berjuang atas nama kebangsaan kan. Sekaligus simbol orang laki-laki perempuan Goa yang perkasa. Nah, itu Sultan Hasanuddin. Dan ini dikenang dengan keharuman begitu. Di sini lahir namanya Karenggalesong kan. Orang yang berjuang karena tidak mau menyerah sama Belanda, dia pindah ke berbagai negara, berbagai wilayah, termasuk membentuk katakanlah pasukan-pasukan perlawanan di Jawa. Ada pasukan Daeng itu dari sini. Ya. Fatima Renta Kontu adalah pahlawan perempuan dan datang berjuang. Ibu Wakil Bupati Ponorogo meneruskan perjuangan di Madura sana, menjual di Jawa Timur, di Mataram. Apa maknanya? Orang Goa itu tidak biasa berjalan sendiri, selalu di kepalanya bela bangsanya, bela rakyatnya, bela kebersamaan, dan bela kebenaran. Hari ini kita adalah bagian itu untuk meneruskan Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Forum Koordinasi Pimpinan, dan semua anak-anakku para kadis, termasuk saya, Ibu Musdalifah, orang Bugis Makassar itu orang yang dikenal nasionalisme di atas segalanya. Ya. Orang Makassar bilang punatena takamana lampa ko barang-barang, lampa ko nyam-nyam, mantang ko siri, mantang ko pacek. Ya, bolehlah kau ambil jabatan ini, bolehlah kau ambil semua harta yang aku miliki, tetapi jangan kau pernah ambil harga diriku. Kupertaruhkan itu sampai mati. Tapi apa itu bentuknya fisik? Tidak lagi. Yang ada adalah kita ketertinggalan tidak boleh terjadi. Ukurannya makin maju enggak nih Goa? Ternyata Pak Bupati kau memang hebat, lebih maju dibandingkan waktu saya jadi bupati. Pak Kintaki, mau tahu contohnya? Hari ini saya meletakkan batu pertama ini saudara. Memulai itu bercinta adalah mudah, mengakhiri dalam perkawinan itu susah banget. Ada sunrang, iya kan? Aku mengawali mudah aja peletakan batu pertama, mau jadi atau tidak kan selesai masa jabatan saya.
tapi mengakhirinya membuat peternakan menjadi ada ekosistemnya. RPH yang bisa menjadi RPH dengan standar internasional seperti yang kau lakukan di sini, nggak gampang itu saudara. Kalau kau mau perbaiki masalah peternakan, berarti kau berpihak kepada kemanusiaan. Kenapa? Peternakan itu akhirnya menginput nutrisi bagi hadirnya orang yang sehat. Dari peternakan akan keluar lagi susu yang ada membuat kamu lebih sempurna, kecerdasanmu. Itu bagian yang Pak Bupati rintis di sini hari ini. Dan itu diukur ada nggak RPH-nya. Kenapa peternakan kita Pak Dirjen menurut saya agak terlambat kita akselerasi, antara lain RPH-nya tidak terlalu bagus nih. Pak Kejari, Pak Dandim, Pak Kapolres seenaknya orang potong-potong hewan di luar RPH. Akibatnya biar betina dia potong juga. Kalau dia potong betinanya, kapan dia mau melahirkan lagi? Jadi pabriknya dia bakar semua. Nah saya mendengar ini adalah bagian itu, membangun ekosistem. Jadi udah benar Pak Bupati. Kita pakai budidayanya, kita mulai berproses dengan paskanya, pembuatan dagingnya sekaligus susunya diambil. Kalau susunya dipelihara sampai 100.000 orang, dari kurang lebih 300.000 orang, 400.000 orang di sini, setiap hari susunya menghasilkan uang loh. Ada nggak minum susu di sini? Ada juga sih. Ya kalau enggak bisa diminum kan bisa dilihat-lihat saja. Nah saudara-saudara sekalian, oleh karena itu saya kira udah benar. Kenapa RPH yang ada itu Pak Bupati tentu dan semuanya harus bilang, kalau mau kau makan daging dan nutrisi yang halal, lihat yang dipotong di Kabupaten Goa. 1. Kenapa? Cara potongnya di sini adalah cara potong yang halal. Yang kedua, pasti dia aman. Karena di sini gampang sekali dikontrol oleh Pak Dandim, Pak Kapolres, Pak Kapolsek, Babinsa, Babinkantismas, dari mana sumbernya. Tidak boleh sembarangan masuk. Barang diambil dari gunung sana, tidak ada surat-suratnya langsung masuk di sini, gampang sekali didapat. Berarti hewan aman kan? Aman itu berarti aman dari penyakit. Makan mako daging yang dipotong di RPH Goa yang hari ini diresmikan Pak Adnan Parusa. Itu hebat kan. Nah ini simbol-simbol kita. Kemudian selain dia sehat, utuh. Kau mau makan apanya? Mau makan tanduknya juga ada kok. Mau makan tulangnya juga ada. Saya bahkan berpikir tadi, ini tulangnya bisa buat kancing nggak ya? Kancing baju. Kita buat pabriknya yuk Pak Dirjen. PSP, kasih uangmu. Ya, mau Pak Bupati? Kan banyak di tulangnya. Ya, dibuat kancing yuk, buat pabrik kancing Kak. Atau pabrik apa, sipi-sipi ini. Ya, penjepit. I don't know. Kita buat lagi kulitnya apakah? Kalau orang di Jawa makan kulit kerupuk, kita tidak biasa di sini, dibuang itu kulit. Ya, para pengusaha yang hadir ada Indoguna, Fendi, yang lain, bantulah kampungmu ini. Pak Fendi ini adalah importir daging terbesar yang ada di Indonesia ini. Uangnya banyak sekali, Mei. Turun-turunkan di Goa sedikit Pak Adnan. Nah, Pak Fendi ini teman saya, mulai dia naik motor di sini. Membeli-beli sapi dari kecil. Saya masih, kalau nggak salah Sekwilda atau camat ya, ya waktu saya camat di Wontonomo dia naik Honda 90. Sekarang dia mau pakai Ferrari juga 3 bisa sekaligus. Saya kalau mau Ramadan begitu pasti cek dulu, Pak Fendi sama-sama ke orang Makassar ini, kalau saya kekurangan daging bisa aja, dia bilang ambil berapa gudang, kau mau yang mana itu. Nah, jadi terima kasih Pak Fendi hadir sini memberi saya semangat. Yang lainnya adik-adik saya tidak sebut satu persatu. Gini, siapa yang mau bela negara ini kalau bukan kita sih? Nggak boleh hanya enak-enak saja. Nggak boleh. Saya ini kesian.
sisa-sisa yang ada. Saya bilang sama Tuhan, kalau saya tidak diresapel ini saya harus kerja 3 kali lipat, Pak Sekjen, Pak Dirjen. Bukan karena saya takut diresapel, bukan. Itu tandanya Allah masih saya kasih waktu untuk melakukan sesuatu yang lebih besar bagi bangsa dan negara. Doakan Barantena jangan aku sirik. Kan gitu. Saya bilang juga kemarin di mana-mana, kalau toh harus terjadi apapun, yang penting saya tidak dalam skandal. Yang kedua, performan pekerjaan saya lagi dalam kondisi tinggi. Mau ke apa? Cara apa? Biasa aja untuk kita ini orang Makassar. Toh? Setuju? Ya, begitu. Jadi memang begitu, Dik. Cuma kalau kita ini orang Bugis Makassar tanya Musdalifah, kalau dikasih tanggung jawab tidak, mati memang itu. Nggak ada lagi tinggal di rumah, nggak ada lagi tidur di tempat tidur. Tidur di jalan. Makin ada desakan, makin kita tampil. Kamu tahu nggak, yang membentali ekonomi Indonesia selama pandemik 3,5 tahun hanya pertanian, saudara. Nggak ada datanya? Nggak ada. Ini dia, semua merah. Pertanian aja yang naik. Nah, ini bukan data saya, data BPS, saudara. Ya, kemudian ekspor kita, zaman Orde Baru saja tidak pernah sampai 15%. Ini naik 36, dari 300 menjadi 658. Tahun ini insya Allah tembus di atas 1000. Ya, tapi memang harus dikutu-kutui, tidak bisa hanya dicarita, tidak bisa hanya di Jakarta dihitung-hitung, tidak bisa. Dan saya dalam 25 hari kemarin 16-17 provinsi, saudara. Itu. Jadi ini menjadi bagian-bagian. Oleh karena itu saya berharap mudah-mudahan ini jaga baik-baik. Goa itu punya segalanya. Dan mumpung Pak Bupati masih ada di yang agresi, masih muda lagi, gagahnya belum lewat omnya sih. Ya kalau lewat kan terlalu juga lah, kasih tong sedikit. Dan jangan balik-balik umurku, saya sudah lupa bahwa kapan saya ulang tahun ya. Karena dibalik makin tinggi ke atas. Jadi 68, kalau dibalik makin 86, jadi lebih baik tidak usah disebut-sebut. Saudara-saudara sekalian, terima kasih banyak atas segalanya. Pak Dirjen Peternakan secara khusus, semua jajaran Dirjen, kita belum selesai di sini. Dalam konsep pertanian itu ekosistem. Perbaiki budidayanya. Dan budidaya itu lebih banyak pada rakyat. Tidak bisa hanya membalik tangan, harus pakai hati. Karena apalagi kalau peternakan itu barang hidup. Oleh karena itu tidak hanya dengan kecerdasan, dengan otak. Perlu kebijakan-kebijakan dengan hati. Dari sana ada persaudaraan. Saya senang Pak Bupati, tadi Pak Bupati mau gelar semua dengan sistem BUMDes. Ini benar. Tapi di saya tuh tidak kenal bantuan. Pinjam aja. Kalau main niatmu baik, kalau memang kau peternak yang betul, kau tahu berapa hasilnya. Dan kami siap untuk bantu. Saya tidak pernah, di waktu saya Bupati juga Pak Adnan, tidak pernah mengandalkan APBD. Enggak. Waktu saya gubernur tidak pernah mengandalkan APBN. Saya sekarang jadi menteri dengan uang yang paling sedikit, Bapak. Dibandingkan menteri-menteri sebelumnya tidak pernah dibawa 25 triliun sampai 27, 30 triliun. Saya cuma 13,7. Tapi saya pakai kur. 50 triliun 2020, yang dipakai 55, yang macet 0,03. Petani, peternak biasanya tidak biasa bermain-main dan berbuat curang. Nggak biasa. Yang penting penyelenggaranya juga sejujur-jujurnya, garis lurusnya. Ini Pak, 50 triliun ini, bukan 50 miliar. Nah, yang macet 0,03 bayarin aja Pak Bupati. Mesti ada lah 1-2 yang macet. Next, kita pernah 2021 saya pakai uang 85 triliun. Nah, ini berapa di peternakan? Ada 15 triliun, 20 triliun, 7 triliun. Kalau uang kita cuma berapa? Sama juga bagi traktor. Paling-paling kalau menteri bagi traktor 10-20. Kalau kau beli sendiri bisa sampai 100. Tapi bayar Ki. Kau yang bayar bukan. Hasil kerjamu. Kalau pakai combine itu
Kalau dikatoh, disabit, dipanen dengan tidak pakai mesin, itu yang hilang antara 11 sampai 13%. Kalau pakai mesin, yang hilang hanya 3 sampai 5%. Jadi yang bayar siapa? Yang hilang itu. Nah, ayo. Di kita ini mulai, Pak Adnan di sini boleh coba taksi Alsintannya Pak Ali. Ya, mau berapa paket? Ya, kalau tidak kasih Kodim lah, kasih Dandim. Tadi di sana juga kita bilang gitu. Nah, saya siap lah untuk begitu. Nah, saya siap bantu untuk mengkomunikasikan dengan Menteri KKP juga untuk buat apa ya, apa namanya itu, samelang itu apa ini? Apa kalau bahasa Indonesia samelang kah? Lele. Iya, udang lele. Nanti tadi saya bicara, saya dikasih 100 apa itu? Yang bundar-bundar itu. Biovlog. Dia kau membahasakan injong. Biovlog. Nah, ayo Adnan mau apa? Ya. Itu teman-teman sekalian, jadi pertanianmu bagus. Saya senang kalau susu itu Pak Dirjen ditaruh sini. Kasih semua rakyat. Kalau ngasih itu jangan 5, 10, kasih 1.000, 20.000, 30.000. Jadi enak. Kalau gagal ya gagal. Berhenti kita kalau gagal. Nah, Pak Bupati tanggung jawab lah, Pak Dandim, Pak Kapolres lah. Kena langsung kalau susunya diperasi itu setiap hari rakyat dapat uang. Apalagi kalau ada kebijakan Pak Bupati, anak-anak kecil harus minum susu. Langsung nih. Nah itu Pak Bupati, coba pikir ini Pak Dirjen, carikan dari mana, dari kalau ibumu sudah setuju, ya dari Brasil juga ambil yang udah jadi. Jangan yang baru mau cari punya susu baru kecil. Cari yang susunya besar-besar dari Brasil kan enak. Langsung kita peras aja dari sini. Nah gitu Bapak sekalian, nah, coba nih, kenapa kita tidak buat pabrik susu kah? Kau impor susu hampir 80%, saudara. Padahal kita semua minum susu, kenapa dia buat sini? Ayo Pak Fendi, kita buat pabriknya yuk. Baru garansi semua kawasan timur kita yang kasih suplai susunya. Clear nih. Kenapa ini? Karena zaman Belanda itu susu dari Goa, saudara. Dan hasil riset orang Australia, rumput yang bisa dimakan manusia itu rumput yang ada di tinggi moncong. Jadi manusia pun bisa makan rumput itu. Apalagi untuk hewan. Nah, memang ini tidak semudah membalik tangan, tetapi kita mulai ini, kita perbaiki budidayanya, kita perbaiki peternak-peternaknya yang ada secara selektif, desa yang memang mau konsentrasi, bukan hanya mau rame-rame. Nah, itu kemudian hasilnya di sini. Saya ada satu hal yang menggembirakan sekali saya. Terima kasih Pak Bupati dari Berdikari, terima kasih. Saya melihat ada daging kaleng. Udah pernah coba enggak? Belum Pito? Nah, itu menjadi menteri kalau mau coba pertama. Tadi saya coba, Bos. Dagingnya kala itu daging kornet yang ada di, cuma saya komplain, di mana industrinya ini? Di sini jika. Ya, jangan pura-pura, saya enggak suka. Satu-satunya itu yang saya tidak pernah mau kalau orang sebut saya laki-laki pembohong atau pura-pura. Enggak, pasti saya marah. Kalau tidak paling tidak Mi, tapi saya enggak mau bohong. Ya. Jadi dagingnya itu Pak None atas nama Goa lah. Daging kalian rewa kok, nyaman nah. Cuma saya coba tadi asin dulu bela. Kayak orang mau kawin. Nah itu, jadi ada hulunya di sini ada hilirnya. Pak Dirjen, saya belum sampai selesai ini. Dan saya berharap Agustus, 17 Agustus, Pak None kalau mungkin, mulai dari hulu sampai industrinya, sampai kaleng-kalengnya ada. Pak Bupati atas persetujuan Ibu Musdalifah, siapa lagi yang mulai kampung termasuk di Enrekang, kasih masuk itu, kau punya daging livestock khusus untuk susu yang dari Brasil. Kenapa lama sekali? Kalau ada pejabat yang saya ganti, nggak boleh. Ya, Ibu Mus kalau sudah ada perintahmu mainkan Mi, ya, supaya jangan terlalu lama. Yang penting nggak korupsi lah.
bagi saya. Nah, Pak Sekjen urus ini. Kita sepakat, Pak Aero juga dari Kapolda pengawalan, Pak Wakil ya Agustus kita janjian termasuk Cimoris. Mana itu lama dulu kalau 2 tahun itu, kalau saya dijanji itu 3 bulan Ji. Jadi begitu Bapak sekalian, maaf, terima kasih kehadirannya, saya luar biasa. Saya 2 kali hampir menangis ini, hampir menangis. Saya tadinya merasa apa ya, kok ada di hari tanggal 16 begini ada tarian, ada jadi saya rasa ini memang jalan-jalan Tuhan untuk melihat bahwa Indonesia di Sulawesi Selatan akan menjadi lokomotif hadirnya keamanan pangan untuk kita semua. Akhirnya dengan mengucapkan terima kasih pada Allah, terima kasih pada kita semua, selamat kerja pada kita semua, dan Dirjen Peternakan bersama jajaran, saya apresiasi ini menjadi catatan khusus dari sebuah keberhasilan. Jalan terus, saya tentu tidak mau cuma di sini Bapak, masih banyak daerah kita yang harus kita lihat. Saya mau segera lihat itu varian stok untuk sapi, di mana itu Kak? Yang dia mau sampaikan itu, dia mau siapkan helipad. Segera itu, dan kalau bisa dari sana pindahin dulu sini, dan di sana kita isi lagi, seperti itu dengan waktu yang sangat cepat. Saudara-saudara sekalian, keluarga saya yang ada di Goa, selamat berRamadan. Maafkan kalau ada yang salah dari saya. Doakan saya bisa kerja dengan baik. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Rumah Potong Hewan Ruminansia Tamarunang di Kabupaten Goa secara resmi kita operasionalkan hari ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada yang terhormat Bapak Menteri Pertanian Republik Indonesia. Beliau adalah sosok pemimpin yang selalu mengajarkan kita melihat masa depan dan jangan pernah melihat ke belakang. Don't look back. Beliau juga berpesan untuk jangan marah di muara dan jangan pernah berhenti mengabdi untuk kesejahteraan rakyat. Don't stop, Komandan. Baik hadirin yang berbahagia, selanjutnya sambil beristirahat sejenak akan kita saksikan persembahan lagu yang mengisahkan tentang seorang ibu yang merupakan sosok inspiratif dan senantiasa menjadi penyemangat bagi anak-anaknya, juga mengajarkan jiwa pengabdian dan semangat yang selalu terpatri dalam sanubari sang anak, seperti kiasan yang digambarkan dalam lagu Makassar yang berjudul Ammakku. Naku
amaku, oh amaku. Lihat tinjau, lihat tingku, ku sungguh lalu aku balas sakit tene. Jadi biasa kengkurungkan jai dosaku rikate dan rikramana barang jiki pamopora andong Tuhan masukanku pamopora dosa aku masa lewat telah seku rilino masa lewat telah seku rilino. Kampung halaman adalah negeri tempat kita lahir dan bermukim, mengabdi dan memberikan karya terbaik yang merupakan kewajiban kita sebagai anak negeri. Hadirin yang berbahagia, terimalah persembahan lagu Buta Kala Sukanku. Bila kau jemilang paku karena simbam dolangan aule tak mengutama hulu nabuta Jawa mana mamonjona kama tuli jiku variati lepak pasanganmu ribut tak kalah sukanku tahu lorona tahu kana mana pilih banggakan tahu lorona tahu kana mana pilih banggakan Nabaji ampe ada dari Mangkasara. Kau jemilang paku karena simbam dolan awe tak lengut pompa ribu nabuta Jawa mana mamoncora kama ujiku pariyati pak pasangan ribut tak kalah sukanku tahu lorona tahu
darat dari Mangkasara. Terima kasih. Baik Bapak Ibu undangan dan hadirin yang berbahagia, demikianlah seluruh rangkaian acara opening ceremony kita pada hari ini dan akan dilanjutkan dengan peninjauan dan pengguntingan pita sebagai tanda peresmian Rumah Potong Hewan Ruminansia Kabupaten Goa. Untuk itu kami berkenan yang terhormat Menteri Pertanian Republik Indonesia beserta seluruh undangan untuk menuju lokasi peninjauan. Dan akhirnya kami sampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bawa aja tuh, taruh di situ aja. Indonesia panas. Bajunya saya ada loh. Iya. DBI Singosari.